Kita mix antara pupuk MKP dan Dekamon, set PT Dekamon. Kita mix dan kita fermentasi dengan air kelapa. Oke. Halo sahabat tani semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, berbagi itu indah. Ketemu lagi dengan saya Aris Priatmoko di channel Penyuluh Pertanian Official. Teman-teman, hari ini kita sedang berada di Demplot cabai, bertemu dengan para petani. Ada beberapa kendala yang saat ini banyak dialami petani, yakni harga pupuk mahal. Lah, pertanyaannya kenapa tidak beli pupuk bersubsidi? Ya, pupuk bersubsidi itu memang terbatas pemakaiannya untuk palawija atau tanaman padi jagung kedelai, kemudian yang hortikultura hanya untuk cabai dan bawang merah dan bawang putih, sedangkan untuk tanaman perkebunan itu diperuntukkan hanya untuk kopi dan kakao. Nah, untuk itu tentunya petani khususnya di Indonesia kan banyak sekali jenis tanaman yang diusahakan. Untuk tanaman selain tadi yang saya sebutkan tidak bisa teman-teman dengan pupuk bersubsidi. Makanya kendala saat ini yang dihadapi oleh para petani adalah harga pupuk yang sangat mahal. Nah, untuk itu teman-teman, di episode kali ini kita akan membagikan bagaimana cara membuat input yang murah. Artinya kita tetap menggunakan pupuk kimia sintetis tetapi jumlahnya sedikit, tapi akan kita ramu teman-teman dengan beberapa teknik sehingga pupuk itu yang tadinya hanya 3 kilo itu manfaatnya seperti 100 kilo. Nah, untuk itu kita akan berikan resep bagaimana untuk membuat yang namanya bionuklir. Untuk itu kita ikuti ya berikutnya. Halo sahabat-sahabat tani semuanya, kita pindah tempat ya karena tadi di lapangan agak lumayan panas, jadi untuk penjelasan nanti kurang fokus. Oke, untuk pembuatan bionuklir ini kita menggunakan beberapa bahan. Yang pertama adalah pupuk MKP sebanyak 3 kilo. Kemudian yang kedua menggunakan set PT Dekamon 50 ml atau setengah liter. Kemudian bahan berikutnya adalah air kelapa sebanyak 10 liter. Untuk lebih mudahnya kita langsung praktek saja ya teman-teman semuanya, agar teman-teman semuanya bisa lebih jelas bagaimana cara membuat pupuk bionuklir. Baik, kita persiapkan bahan-bahannya teman-teman semuanya. Yang pertama, kita siapkan molase. Selanjutnya kita pakai Dekamon ya teman-teman. Dekamon ini adalah set PT, yaitu untuk merangsang pertumbuhan tunas baru, mencegah kerontokan bunga dan buah. Fungsi yang selanjutnya adalah meningkatkan pertumbuhan akar dan memperkokoh batang. Nah, Dekamon ini nanti kita akan mix dengan MKP, di mana MKP ini mengandung fosfat 52% dan kalium 34%. Kita gunakan NKP ini sehingga pupuk bionuklir ini memang kita gunakan untuk fase generatif ya teman-teman, agar tanaman kita menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan buah yang berbobot dan menghasilkan buah yang berkualitas. Oke, kita akan masukkan molase sebanyak 250 ml karena kita hanya akan membuat setengah resep ya teman-teman, yang harusnya setengah miligram. Nah, tapi kita buat setengahnya saja. Kemudian kita masukkan Dekamon sebanyak 200 ml. Oke, kita menggunakan Dekamon ini selain karena efektivitas yang tinggi, tapi juga harganya sangat murah, terjangkau. Untuk yang botol 100 ml ini kira-kira harga 17.000 sampai 20.000. Nah, tujuan kita dalam membuat pupuk bionuklir ini adalah melipat gandakan manfaat dari pupuk kimia sintetis, yaitu dari bahan yang sedikit menjadi kekuatannya berlipat ganda. Maka di sini kita sebut dengan kekuatan nuklir ya teman-teman semuanya.
Apakah ini aman digunakan? Aman sekali, karena pupuk yang kimia yang kita gunakan memang sangat sedikit sekali. Hanya kita campurkan atau kita mix dengan Dekamon atau ZPT yang nanti harapannya hasil dari pupuk ini akan sangat nendang sekali. Jadi hanya dari bahan 3 kg nanti fungsinya sama dengan pupuk sebanyak 100 kg. Ya, untuk Dekamonnya kita penuhi ya. Tadi maaf lupa, ada keliruan. Dekamon 200 ml yang kita gunakan separuh resep yaitu 250 ml. Oke, kita campurkan. Ini memang rumus yang kita buat seperti itu. Satu resep yaitu 3 kilo MKP, 1 botol Dekamon yang 500 ml, kemudian air kelapa 10 liter, kemudian gula merah atau molase 500 gram. Dan itu kita mix, kita campurkan ya teman-teman, dan nanti kita simpan. Oke, kita jelaskan. Jadi kita menggunakan MKP di mana unsur fosfat dan kaliumnya yang tinggi, di mana unsur fosfat berperan untuk pertumbuhan benih, akar, bunga dan buah, sehingga akan menambah baiknya struktur perakaran tanaman. Sehingga dengan baiknya struktur tersebut, daya serap nutrisi akan lebih baik. Kemudian untuk kalsium itu bisa digunakan untuk merangsang penggunaan. Jadi memang selain kita sebut ini sebagai pupuk bionuklir, kita juga sering sebut sebagai booster tanaman. Nah, ini sangat cocok sekali untuk tanaman dalam polybag. Apabila sahabat-sahabat petani semuanya punya tanaman dalam polybag, buat pupuk seperti ini agar tanaman dalam polybag kalian bisa mempunyai buah yang lebat, buah yang berkualitas. Karena apa? Karena di sana juga ada fungsi unsur K-nya, itu yang dapat mempengaruhi susunan dan dapat mengedarkan karbohidrat dalam tubuh tanaman. Kemudian mempercepat metabolisme N. Dan fungsi yang sangat baik sekali yaitu dapat mempertinggi daya tahan tanaman dari kekeringan dan penyakit. Dan yang terakhir, dengan fungsi unsur K ini dapat meningkatkan kualitas buah teman-teman semua. Oke, kemudian kita masukkan air kelapa ini sebanyak 5 liter. Kita masukkan semuanya dan kita campurkan. Kenapa kita gunakan air kelapa teman-teman? Karena air kelapa ini merupakan sumber hara bagi tanaman. Karena dapat menyimpan N, P, K, Mg, dan Ca. Selain itu di dalam air kelapa itu terdapat asam gibberellinat teman-teman, yaitu dapat meningkatkan perkecambahan. Selain itu dapat menjadi sumber magnesium dan kalium sehingga dapat mendorong pertumbuhan tanaman. Jadi fungsi dari air kelapa ini memang sangat besar sekali dan akan menambah daya dorong atau daya manfaat dari pupuk yang kita buat ini. Oke, sudah semua kita campurkan, kemudian kita gocok-gocok, kita campurkan semuanya teman-teman. Pupuk ini nanti pupuk ini akan kita proses, kita peram selama 21 hari. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang kita ingin agar pupuk MKP tadi dapat dirombak yang telah dimix dengan ZPT, dapat dirombak menjadi bahan-bahan organik serta unsur makro mikro yang bisa mudah diserap oleh tanaman. Jadi selama 21 hari unsur-unsur itu akan dipecah dan nantinya harapan kita mudah untuk terserap oleh tanaman. Sehingga dari yang 3 kilo tadi benar-benar fungsinya bisa mudah terserap dan
fungsinya seperti kita menggunakan pupuk kimia sebanyak 100 kilo. Oke, ini sudah jadi, tinggal kita simpan, dan nantinya setelah 21 hari teman-teman semuanya, ini bisa kita tambahkan dengan air sebanyak 10 liter untuk setengah resep ya. Oke teman-teman semuanya, kita telah membuat tadi cara untuk membuat pemproses pupuk bionuklir. Setelah itu semua jadi, semua kita lakukan, kita peram ya selama 21 hari. Setelah itu teman-teman bisa tambahkan air biasa itu sebanyak 20 liter. Nah, setelah itu sudah bisa diaplikasikan untuk tanaman, yaitu untuk spray ya 30 ml untuk 15 liter air. Bisa kita spraykan langsung ke daun atau ke tanah. Nah, untuk dikocorkan teman-teman semuanya, untuk 1 liter dari pupuk bionuklir itu bisa dicampurkan dengan 200 liter air. Kemudian bisa untuk kocor sebanyak 250 sampai 400 ml. Oke, sangat mudah dan murah sekali kan? Jadi dengan biaya sekitar 140.000 teman-teman bisa untuk membuat pupuk bionuklir yang nilainya kalau kita buat dari pupuk kimia biasa itu kurang lebih senilai 1.300.000. Jadi sangat irit sekali. Untuk itu tanaman teman-teman perlu diperjuangkan, makanya harus dipupuk. Kalau untuk mau hemat ya buat pupuk bionuklir itu. Oke, selamat mencoba, semoga sukses selalu. Berbagi itu indah. Salam petani, petani makmur, petani sukses.